Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya MC Adam Misaniopa dari kelas Sibil 5A dengan NIM 0903 1381924133. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi tata kelola atau OTK dan tabel anggaran mengenai sistem informasi penjualan rumah panggung. Nah, yang pertama yaitu ada organisasi tata kelola proyek. Jadi yang pertama yaitu project leader pengembangan sistem informasi penjualan rumah panggung. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu manajer analisis kebutuhan. Di sini ada dua bagian yaitu staf dan tenaga ahli. Untuk stafnya interviewer dan untuk tenaga ahlinya sistem analis. Nah, untuk manajer perancangan dan desain sistem ada dua juga yaitu staf dan tenaga ahli. Untuk stafnya ada staff supporting, lalu ada juga technical writer. Dan untuk tenaga ahli yaitu sistem analis serta web designer. Nah, untuk manajer implementasi dan pengujian unit ada dua juga yaitu staf dan tenaga ahli. Untuk stafnya staff supporting dan lalu ada juga sekretaris. Nah, untuk tenaga ahli di sini ada programmer, web designer, lalu sistem tester. Nah, untuk manajer integrasi dan pemeliharaan sistem pada bagian stafnya ada user testing dengan sekretaris. Dan untuk tenaga ahlinya ada application integrator dan sistem tester. Dan yang terakhir manajer operasi dan pemeliharaan sistem. Pada bagian staff ada sekretaris dan staff supporting. Lalu pada tenaga ahli ada programmer, network engineer, serta database administrator. Mungkin langsung saja. Di sini total anggaran proyeknya mencapai 13.550.000 rupiah. Nah, pada bagian pertama yaitu ada kualitas 1.1 dengan nama tasnya menganalisis kebutuhan yang ada pada sistem. Serta hal ini dilakukan oleh sistem analis dan interviewer. Ini jumlah dari SDM-nya, sistem analis dan interviewer berarti ada dua. Lama kerjanya ada 2 hari dan jumlah honornya 75.000. Nah, jika dikalikan dengan 2 hari tadi maka 150.000. Terus alat yang digunakan oleh sistem analis dan interview tadi yaitu ATK. ATK ini sepaket dan jumlahnya ada satu, harga 100.000. Jadi total bayarnya 100.000. Dan juga ada alat perekam. Alat perekam ini cuma satu dan seharga 80.000. Lalu di bagian perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas per hari, alat transportasi, mobil sewa. Nah, perjalanannya 1 hari mencapai biaya 500.000 rupiah. Dan total keseluruhan pada tas 1 ini 750.000. Nah, selanjutnya pada kode tas 1.2 mengidentifikasi permasalahan sistem. Hal ini dilakukan oleh sistem analis. Di sini jumlah SDM-nya ada 1, lama hari kerjanya 2 hari. Jadi di sini juga jumlah honornya 150.000. Setelah dikalikan 2 hari tadi, maka mencapai 300.000 untuk total bayar SDM-nya. Nah, di sini alat yang digunakan yaitu ATK sepaket dengan harga 100.000. Jadi total untuk biaya perjalanan tidak ada, maka langsung ditambahkan saja, dijumlahkan jumlah totalnya 400.000. Nah, lalu di sini pada kode tas 2.1 merancang desain sistem. Nah, pada hal ini dilakukan oleh sistem analis dan di sini juga dilakukan oleh technical writer sebagai pendukungnya.
Nah, di sini sama-sama dilakukan pada 2 hari kerja. Untuk sistem analis 150.000 dan dengan 2 hari kerja maka 300.000. Dan untuk technical writer 75.000 untuk honornya, maka dengan 2 hari bekerja maka pembayarannya 150.000. Nah, di sini alat yang digunakan oleh sistem analis yaitu software design menggunakan Microsoft Visio dengan harga 100.000. Nah, untuk totalnya mencapai 400.000. Lalu pada kode task 2.2 desain user interface, untuk SDM-nya dilakukan oleh sistem analis, web designer, serta technical writer. Di sini cuma dibutuhkan satu semua. Nah, untuk lama kerjanya sistem analis cuma 2 hari, web designer butuh 4 hari, dan technical writer butuh juga 4 hari. Dan untuk honornya masing-masing 150.000 semua. Dan tapi untuk total bayar honornya untuk yang sistem analis hanya 300.000 karena lama kerjanya hanya 2 hari, sedangkan yang 2 lainnya 4 hari. Nah, untuk alat yang digunakan sama seperti tadi menggunakan Microsoft Visio dengan harga 100.000. Dan di sini juga web designer menggunakan software Adobe XD untuk mendesain tampilan websitenya dengan harga juga 100.000. Jadi untuk total di sini mencapai 400.000, 600.000 dan 700.000 sesuai keperluan dari SDM masing-masing. Nah, yang pada kode task 3.1 yaitu implementasi tampilan interface ke bahasa pemrograman PHP. Berarti di sini bagian pengkodean websitenya. Nah, di sini ada programmer, web designer, ya. Dan untuk jumlahnya, programmer di sini dibutuhkan 2 programmer. Lama hari kerjanya 14 hari. Dan jumlah honor per programmernya 150.000. Jadi jika dijumlahkan mencapai 4.200.000. Nah, software yang digunakan yaitu software Sublime yang biayanya mencapai 100.000 dan juga menggunakan software Adobe XD tadi yang biayanya juga mencapai 100.000. Nah, untuk total biayanya mencapai 4.300.000. Nah, selanjutnya yaitu pada tahapan atau kode task 3.2 yaitu implementasi basis data. Nah, pada basis data ini SDM pelaksananya yaitu database administrator, lalu ada juga sistem tester dan juga programmer. Nah, untuk database administrator ini lama kerjanya butuh 7 hari atau seminggu, dan untuk honor per orangnya 150.000. Dengan lama 7 hari kerja tadi maka honornya mencapai 1.050.000. Lalu untuk sistem tester dengan 2 hari kerja dan honor per orangnya 100.000, maka total keseluruhan honornya mencapai 200.000. Sedangkan programmer dengan honor 100.000 dengan lama hari kerja 2 hari maka mencapai juga 200.000 untuk honor keseluruhannya. Nah, pada database ini alat-alat yang digunakan yaitu software lisensi atau Oracle dengan biaya 100.000. Lalu ada juga GT Metric dan mencapai biaya 100.000 juga. Nah, untuk total biayanya mencapai 1.150.000. Dan untuk sistem testernya diperlukan 300.000. Nah, selanjutnya yaitu bagian pengujian atau testing. Pada bagian pengujian atau testing ini SDM pelaksananya yaitu staff supporting dan ada juga sistem tester yang pastinya, dan juga ada programmer. Nah, untuk staff supporting di sini lama hari kerja 2 hari dengan bayaran 50.000.
dengan 2 hari tadi maka dibayar 100.000. Dan untuk sistem tester pembayarannya 100.000 dengan lama hari kerja 2 hari, maka total pembayarannya 200.000. Sedangkan programmer dengan lama kerja 2 hari pembayaran 100.000, maka total pembayarannya 200.000. Nah, untuk alat yang digunakan atau biaya yang digunakan di sini menggunakan software WAPT, yaitu software untuk pengujian aplikasi ataupun website. Nah, software WAPT ini menggunakan biaya 100.000 dengan jumlah 1, dan untuk total biayanya maka mencapai 300.000. Nah, untuk kode tas 4.2 integrasi proses sistem, database, dan user interface. Di sini SDM pelaksananya ada 2, yaitu sekretaris dan application integrator. Pada hal ini cuma memerlukan satu semua untuk masing-masing SDM pelaksana dengan lama hari kerja 2 hari, dan untuk biaya jumlah honor dari sekretaris tadi 75.000 dengan lama hari kerja 2 hari maka mencapai 150.000. Dan untuk jumlah honor pada application integrator 100.000 dengan lama hari kerja 2 hari maka 200.000. Nah, di sini mereka tidak menggunakan alat apapun, dan untuk total keseluruhannya mencapai 150.000 dan 200.000 sesuai dengan penggunaan pada SDM pelaksana tadi. Nah, pada bagian kode tas 5.1 instalasi sistem. Pada instalasi sistem ada 3 bagian atau 3 SDM pelaksana yang digunakan. Yang pertama yaitu staff supporting dengan lama hari kerja 2 hari dengan honor 50.000. Nah, pada database administrator dengan lama hari kerja 2 hari dan jumlah honor 100.000, maka untuk total gajinya atau honornya 200.000. Dan pada network engineer dengan lama hari kerja 2 hari juga dan pembayarannya 100.000 juga, maka untuk total honornya mencapai 200.000 juga. Nah, untuk alatnya di sini menggunakan software WAPT juga dengan harga 100.000, maka untuk honornya mencapai 300.000 untuk total keseluruhannya. Nah, pada bagian kode tas 5.2 training kepada end user. Jadi di sini ada 2 SDM pelaksana. Yang pertama yaitu sekretaris dan juga staff supporting. Nah, sekretaris di sini menggunakan lama hari kerja 2 hari dan untuk honor perharinya 75.000, maka untuk total honornya mencapai 150.000. Sedangkan staff supporting dengan jumlah kerja 2 hari dan honornya 50.000 per hari, maka untuk honor keseluruhannya mencapai 100.000. Di sini mereka tidak menggunakan alat apapun, dan untuk total keseluruhan biayanya mencapai 150.000 serta 100.000. Nah, yang terakhir pada bagian kode tax 5.3 yaitu pemeliharaan sistem. Hal ini dilakukan oleh programmer dan wakilnya juga atau pendukungnya itu staff supporting. Nah, di sini lama hari kerjanya sama-sama 2 hari. Untuk honornya pada programmer mencapai 100.000 untuk per hari, sedangkan staff supportingnya 50.000 untuk per hari. Jadi dengan bekerja 2 hari tadi, untuk programmer total keseluruhan honornya 200.000, sedangkan pada staff supporting mencapai 100.000. Dan di sini juga topik permasalahan. Yang pertama yaitu penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Untuk topik yang kedua yaitu merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Pada topik ketiga yaitu membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi.
Nah, untuk yang pertama yaitu penyebab dilakukannya pengembangan sistem. Jadi, sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan oleh ketidakberesan sistem yang lama, ataupun bisa juga kebutuhan informasi yang semakin luas serta volume pengolahan data yang semakin meningkat. Perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harusnya disusun sistem yang baru, karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Nah, penyebab yang kedua yaitu untuk meraih kesempatan-kesempatan, karena dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang pasar. Sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Nah, untuk tujuan perencanaannya pada pengembangan sistem ini, yang pertama yaitu penjualan rumah panggung tidak hanya di satu daerah, karena sudah berbasis online. Jadi sudah bisa diakses oleh semua orang, baik itu di luar kota maupun dalam kota, bahkan juga bisa di luar negeri. Nah, untuk yang kedua yaitu menjadi sarana komunikasi yang lebih efisien bagi pengguna sistem, baik itu oleh pemilik toko ataupun dari antara toko dan customernya. Nah, untuk yang ketiga, proses yang dulunya rumit lebih terstruktur dengan adanya sistem baru. Jadi yang sebelumnya menggunakan sistem manual ataupun masih kuno, dengan adanya pembaruan, maka sistem yang baru ini akan lebih membantu untuk perstrukturan sistemnya. Untuk yang keempat, menganalisa hal-hal yang tidak diinginkan terlebih dahulu agar proyek berjalan lancar. Jadi dengan menganalisa terlebih dahulu, tidak akan ada terjadinya kegagalan proyek ataupun bisa terjadinya kekacauan di proyek ini. Nah, untuk yang terakhir, sebagai tolak ukur dari fungsi pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu fungsi WBS pada pengembangan proyek ini. Yang pertama yaitu menciptakan akuntabilitas, lalu menjadi dasar perancangan awal anggaran. Jadi dengan adanya WBS yang telah kita buat sebelumnya, maka untuk membuat anggaran akan lebih terarah dan bisa dibuat. Jadi kita tidak akan bisa membuat anggaran tanpa membuat WBS terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, tingkat keakurasian cukup memadai dalam mendefinisikan proyek. Nah, selanjutnya apa itu biaya? Jadi di sini biaya ada dua macam. Yang pertama yaitu salah satu sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, biaya ini pada umumnya bersifat upah ataupun pembayaran dan memiliki satuan uang seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Nah, sedangkan biaya proyek merupakan budget ataupun uang yang diperlukan dalam mengerjakan proyek dan bersifat terbatas. Maka dari itu diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Nah, di sini yaitu tujuan estimasi anggaran. Nah, dengan adanya estimasi atau perkiraan anggaran pada suatu proyek, sumber daya yang dibutuhkan akan lebih jelas dan tidak menjadi sia-sia. Dan dengan biaya proyek yang terbatas, maka sangat diperlukan adanya estimasi anggaran agar tidak melampaui batas biaya proyek. Nah, baiklah, jadi di sini ada pertanyaan, yaitu apa sih perbedaan proyek pengembangan sistem informasi dan proyek pengembangan lainnya. Nah, jadi untuk perbedaan-perbedaannya ada beberapa poin. Jadi yang pertama yaitu adanya tujuan untuk menghasilkan
produk yang bersifat intangible ataupun tidak dapat diraba ataupun diperkirakan, lalu tidak dapat juga dinyatakan secara jelas, seperti perangkat lunak, database, jaringan yang sulit untuk mengukur nilai manfaat dari produk tersebut. Untuk poin kedua, melibatkan teknologi yang sangat cepat usang karena perkembangan yang terbilang sangat cepat dilakukan. Lalu untuk poin ketiga, ukuran yang dijadikan standar sulit dibakukan karena sulit mengukur kualitas yang dimengerti berbagai pihak secara seragam. Lalu untuk poin terakhir, banyaknya membutuhkan beragam sumber daya manusia dengan keahlian dan kompetensi yang beragam ataupun yang berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai OTK dan tabel anggaran dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.